Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah. Di video ini saya akan menyampaikan materi yang sebelumnya sudah saya resume, yaitu tentang copywriting. Jadi copywriting di sini bukan hanya tulisan, tapi psikologi dan juga kebutuhan manusia dan orang yang mendayanya itu disebut copywriter. Kemudian copywriting itu seringnya dispesifikkan itu tentang penjualan, dan pastikan juga tulisan kita menyasar kalangan yang tepat yang disesuaikan dengan produk yang kita jual. Kemudian ada beberapa kesalahan mendasar yang biasanya dilakukan ketika awal-awal menggunakan atau membuat copywriting itu sendiri, yaitu malu untuk menjual pertama. Kemudian kedua, tidak memikirkan apa yang terjadi di pikiran orang lain ketika membaca tulisan kita. Jadi kayak ya udah nulis aja gitu, tanpa kita itu memikirkan persepsi orang dengan apa yang kita tulis. Kemudian terlalu fokus dengan diri sendiri, terlalu fokus untuk pemasaran produk kita sampai kita lupa untuk kita harus menyesuaikan juga kebutuhan pasar seperti apa yang dibutuhkan oleh orang, dan kemudian berbicara dengan orang yang salah. Jadi ketika kita menjual paket wedding, namun kita justru memasarkannya ke orang tua atau ke nenek-nenek yang mungkin sudah sering lupa gitu ya, itu kan tidak nyambung, jadi berbicara ke orang yang salah gitu. Kemudian membosankan dan sulit dimengerti, kata-kata yang itu aja dan mungkin ada kata yang maknanya ganda. Ini maksudnya apa, kok jadinya rancu? Itu juga harus diperbaiki untuk meningkatkan copywriting kita sendiri gitu. Kemudian proses informasi itu tidak akan pernah lepas dari indera-indera kita, seperti indera penciuman, visual, pendengaran, dan kinestetik, atau disebut juga dengan assessing technique. Juga diketahui alur tentang bagaimana mengungkap sebuah kata atau kalimat yang memiliki multitafsir itu harus benar-benar kita tekankan ketika kita menggunakan copywriting, menggunakan bahasa yang sederhana, bukan bahasa yang belibet atau bermakna ganda. Itu malah justru membuat kita ataupun mungkin yang membaca itu bingung gitu, karena kok maknanya gini sih, karena tafsir tiap orang itu beda-beda. Kemudian gunakan headline yang paling menjual. Headline atau judul pertama ini pasti menjadi kesan pertama pembeli ketika melihat produk kita gitu. Kemudian penawaran yang berisi build produk kita. Maksud saya penawaran yang berisi build report, problem, dan solusi dan juga manfaat. Jadi manfaat produk kita apa, permasalahan yang dihadapi customer kita seringnya itu bagaimana, kita menawarkan solusi bagaimana, itu disesuaikan dengan keadaan pasar dan juga produk yang kita jual. Kemudian alasan kenapa harus menggunakan produk kita, keunggulannya itu apa, harus lebih kita tekankan. Dan juga testimoni dari para ahli atau orang yang pernah menggunakan produk kita itu membuat orang ketika melihat, wah ini testimoninya bagus-bagus, kok saya jadi tertarik, itu menambah ketertarikan orang pastinya. Dan kemudian call to action atau kita memerintah pembaca untuk membeli produk kita, ayo beli produk ini karena hari ini tuh harganya segini, tahun depan atau bulan depan itu harganya bisa berubah, jadi ayo segera beli produk kita, seperti itu. Kemudian beri garansi sejujur-jujurnya, bukan diberikan garansi yang seakan banyak janji tapi nyatanya nggak ada penjelasan yang diberikan. Itu kan membuat customer itu gimana ya, kepercayaannya itu pasti menurun gitu kayak kita, dan pasti testimoni yang diberikan juga banyak yang problem, bukan diberikan testimoni yang baik gitu. Dan juga yang terakhir atau postscript, atau bisa juga kata-kata penutup dengan menggunakan humor atau motivasi atau pantun dan sebagainya begitu. Baik, cukup dari saya dan sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.